Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Mukhtashor Jiddan halaman yang ke-7 yang membahas tentang bab ma'rifati alamatil i'rab, yaitu bab mengenal tanda-tanda i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asmaul khomsatuh. Dan adapun asmaul khomsah ataupun isim-isim yang 5 di sini itu dicontohkan pada lafaz nahwu ja'a abukah wa akhukah wa hamukah wa fukah wa dzumalin. Nah, dari contoh-contoh di sini yang termasuk dari asmaul khomsah itu adalah lafaz abun, abukah, yang artinya bapakmu. Ja'a abukah, artinya di sini adalah telah datang bapakmu. Wa akhukah, dan saudaramu. Wa hamukah, dan iparmu. Wa fukah, dan mulutmu. Wa dzumalin, dan yang memiliki harta. Nah, isim-isim yang 5 di sini merupakan sebuah kalimat isim yang jumlah hurufnya itu kurang dari 3 huruf. Karena standarnya kalimat isim itu minimal terdiri dari 3 huruf. Nah, di sini karena ada beberapa kalimat isim yang jumlah hurufnya itu kurang dari 3 huruf, itu ada 5 isim berupa abukah, akhukah, hamukah, fukah, dan dzumalin, maka dikelompokkanlah kelima kata ini menjadi asmaul khomsah. Sehingga ketika dalam keadaan i'rabnya itu memakai huruf wawu, tambahan wawu, sebagai tanda alamat i'rabnya, agar jumlah dari kalimat isim tersebut sesuai dengan standar adanya isim lainnya, yaitu 3 huruf, minimal 3 huruf. Nah, karena jumlah isim-isim ini ada 5, maka disebutlah sebagai asmaul khomsah, yaitu isim-isim yang 5. Nah, di sini yang termasuk asmaul khomsah itu merupakan setiap isim yang kurang dari 3 huruf, yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Abun hanya 2 huruf, akhun hanya 2 huruf, hamun hanya 2 huruf, fu hanya 1 huruf, yaitu huruf fa-nya, dan dzu. Nah, yang termasuk asmaul khomsah di sini adalah dzu, azalnya. Sedangkan malin ini merupakan mudhaf ilaih, yang artinya harta. Syarat asmaul khomsah ini rofa'nya memakai wawu itu harus dimudhafkan. Artinya menjadi mudhaf, tidak boleh berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, maka asmaul khomsah di sini rofa'nya dengan menggunakan harokat seperti lafaz abun. Nah, rofa'nya di sini menggunakan harokat dhammah. Ja'a abun, telah datang seorang bapak. Ja'a akhun, telah datang seorang saudara laki-laki. Ja'a hamun, telah datang seorang ipar. Khusus untuk lafaz fa di sini diganti dengan famun, yang artinya mulut. Rofa'nya dengan menggunakan dhammah famun. Nah, sedangkan dzu di sini merupakan kalimat yang harus dimudhafkan dengan lafaz setelahnya, tidak bisa berdiri sendiri. Artinya orang yang mempunyai. Nah, syarat dari kelima isim di sini harus dimudhafkan agar rofa'nya dengan menggunakan huruf wawu menjadi abukah. Abu di sini merupakan mudhaf, kahnya di sini merupakan mudhaf ilaih. Sama seperti lafaz lainnya, yaitu akhukah, hamukah, fukah itu merupakan susunan idhofah semua yang mudhaf ilaihnya berupa dhamir mutasyil ka. Dan dzumalin ini bisa dimudhafkan dengan kata apa saja, bukan hanya terpaku pada lafaz malin saja. Nah, karena di sini dimudhafkan dengan lafaz malin yang artinya harta, maka bermakna yang memiliki harta atau sang pemilik harta, orang yang memiliki harta. Fakullu wahidin minha fa'ilun marfu'un bil wawi. Fakullu wahidin, maka setiap individu minha dari kelima kata tersebut yang terkumpul dalam asmaul khomsah, fa'ilun itu menjadi fa'il marfu'un yang hukumnya rofa, atau fa'il yang dibaca rofa bil wawi, rofa'nya dengan menggunakan huruf wawu. Niabatan anid dhammati, yang mana wawu tersebut itu merupakan niabah pengganti anid dhammati dari tanda utama i'rab rofa berupa harokat dhammah. Wa kullun, dan setiap kata min jam'il mudzakkaris salimi, dari jamak mudzakkar salim, wal asma'il khomsati, dan asmaul khomsah, lahu syurutun itu mempunyai beberapa syarat tertentu, tutlabu minal mutawwalati, yang mana syarat-syarat tersebut dapat dicari dari kitab-kitab yang lebih panjang lagi penjelasannya. Artinya di sini jamak mudzakkar salim dan asmaul khomsah itu mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam pembentukan jamak mudzakkar salim dan asmaul khomsah itu sendiri. Nah, syarat-syarat tersebut dapat dicari pada kitab yang lebih lengkap pembahasannya, seperti kitab-kitab yang besar. Jadi kesimpulannya, tanda i'rab rofa yang kedua itu adalah wawu.
Nah, waw ini menjadi alamat i'rab rofa itu bertempat pada dua tempat, yaitu pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khomsah, yang mana keduanya tersebut mu'rabnya dengan huruf, yaitu dengan menggunakan huruf waw dalam mahal rofa'nya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i wallahu alam bisawab.